Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anami? Alhamdulillah inna bil khair. Nah, Naomi, walaupun kita hari ini belajarnya daring, Naomi tetap semangat ya untuk mendengar video dari Umi. Nah, hari ini adalah kegiatan Ramadan kita yang keempat. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita baca doa sebelum belajar ya nak. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, Naomi, kita ulang mahfuzatnya ya. Mahfuzat yang pertama yaitu man sabara zafira, artinya barang siapa yang sabar maka ia akan beruntung. Nah, mahfuzat yang kedua yaitu man qalla sidquhu qalla sadiquhu, artinya barang siapa sedikit kejujurannya sedikit pula lah temannya. Sudah mengulang mahfuzatnya ya nak, terus diulangnya agar tidak lupa. Nah, sekarang kita mengulang mufradat ya nak. Kita ulang mufradatnya ya, 5 mufradat yang kita ulang ya. Oke, yang pertama yaitu maktabun table. Yang kedua khizanatun cupboard. Yang ketiga yaitu jidarun wall. Yang keempat yaitu mahfazatun bag. Yang kelima, kurrasatun notebook. Alhamdulillah, kita sudah mengulang mahfuzat dan mufradatnya. Walaupun dari tetap kita ulang ya nak, agar mufradat dan mahfuzatnya tidak lupa. Nah, setelah ini Umi akan menjelaskan materi mengenai wudhu. Jadi anak Umi simak dan dengarkan dengan baik video yang nanti Umi jelaskan ya nak. Selamat mendengarkan. Kita masuk, yaitu materi kita hari ini adalah wudhu dan tata cara berwudhu. Masuk ke pengertian wudhu. Wudhu secara bahasa berasal dari kata wadah yang artinya kebersihan. Sedangkan menurut istilah yaitu bersuci dari hadas kecil dengan membasuh dan mengalirkan air ke semua anggota tubuh yang menjadi anggota wudhu dengan syarat dan rukun tertentu. Naomi, kita lanjut, yaitu syarat wudhu. Syarat wudhu itu yang pertama yaitu Islam, yang kedua tidak berhadas besar, yang ketiga menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nah, itu dia ada 3 syaratnya ya nak. Kita masuk ke rukun wudhu. Yang pertama itu berniat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh 2 telapak kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tertib membaca doa. Kemudian kita lanjut ke tata cara berwudhu. Nah, yang pertama yaitu membaca basmalah atau berniat. Kita baca doanya ya nak. Niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, ini juga ada hadisnya ya nak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna wudhu bagi yang tidak menyebut nama Allah di atas wudhunya. Nah, yang kedua yaitu membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan sambil membersihkan sela-sela jari ya nak Umi, sampai juga membasuhnya 3 kali ya nak. Nah, ini hadisnya ya nak, yaitu maka sela-sela celah jari jemari kedua tanganmu dan kaki kamu. Jadi nah, yang ketiga itu berkumur-kumur, kemudian mengeluarkan airnya kembali sampai 3 kali ya nak. Jangan sampai airnya terminum ya nak.
Nah, yang kelima itu memasukkan air ke dalam hidung. Anami kalau bisa, kalau misalkan ke dalam wudhu masukkan air ke dalam hidung, itu adalah salah satu obat pilek, ya karena itu sampai 3 kali ya nak. Jadi ini ada hadisnya, apabila seseorang dari kamu berwudhu, maka hendaklah ia memasukkan air ke dalam hidungnya, lalu kemudian ia hembuskannya keluar. Terus yang kelima itu membasuh muka ya nak, sampai 3 kali ya. Dan ini ada hadisnya dari bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu sewaktu mengajarkan sifat wudhu Nabi adalah beliau membasuh mukanya sebanyak 3 kali. Nah, yang keenam itu membasuh kedua tangan sampai siku ya nak. Nah, sela-sela jarinya juga dibasuh ya nak. Ini ada hadisnya. Beliau berantakan air hingga sampai kedua sikunya. Nah, yang ketujuh itulah membasuh bagian kepala ya nak. Sampai 3 kali juga. Ya hadisnya, aku melihat Utsman radhiyallahu mengusap kepala 3 kali, lalu dia berkata, beginilah aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Nah, yang ke-8 itu membasuh kedua telinga sampai 3 kali. Nah, di sini juga ada hadisnya. Lalu Rasulullah SAW memasukkan kedua jari telunjuk beliau ke dalam telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan kedua ibu jari tangan beliau. Nah, yang ke-9 itu membersihkan kedua telapak kaki hingga mata kaki dan disertai membasuh kedua sela-sela jari sampai 3 kali ya nak. Dan juga ada hadisnya, beliau membasuh kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali, kemudian berwudhu menggosok-gosok celah-celah jari jemari kedua kakinya dengan jari kelingkingnya. Yang ke-10 itu adalah tertib dan membaca doa setelah berwudhu. Nah, ini dia doanya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin, yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku bagian dari hamba-hambamu yang soleh. Jadi anak Umi, doa setelah berwudhu ini dibaca enak karena kesempurnaan wudhu itu dengan membaca doa. Walaupun sebenarnya nanti wudhunya udah sempurna, yang sebelumnya dari pertama dari niat sampai sampai cuci langit, tapi kalau nggak ada doanya nggak dibaca, nanti wudhunya nggak sempurna. Jadi jangan sampai anak Umi nggak baca doa berwudhunya ya nak. Anak Umi, itu tadi materi penjelasan tentang wudhu dan cara wudhu anak Umi. Jadi anak Umi harus berwudhu itu dengan sempurna, dan kesempurnaan itu harus dengan berdoa setelah wudhu. Jadi kalau anak Umi wudhunya nanti udah selesai, tapi kalau nggak dibaca doa setelah wudhunya jadi tidak sempurna, karena kesempurnaan wudhu adalah dengan membaca doa setelah berwudhu. Nah, jadi kita ulangi ya nak, niat berwudhunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathi asghari fardhu lillahi ta'ala, yang artinya aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Dan doa setelah berwudhunya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin, yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikan aku dari golongan orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku
bagian dari hamba-hambamu yang soleh. Jadi anak Umi ketika berwudu jangan lupa dibaca niat dan doa setelah berwudunya ya nak. Nah sampai sini aja materi pembahasan kita. Semoga apa yang Umi sampaikan bermanfaat bagi anak Umi dan berkah ya nak. Jadi anak Umi walaupun belajar tetap daring, anak Umi tetap semangat ya mendengarkan video-video materi. Tetap semangat, jangan tinggal tilawahnya, jangan tinggal murojaahnya, dan jangan tinggal juga soal waktunya anak Umi. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.